ورفعت عيني للسماء أرى بها أرى بها. Baru-baru ini Habib Rizik Syihab menyampaikan sebuah ceramah yang penuh kontroversial lagi, di mana dalam pengajiannya ia menyuruh para jamaahnya untuk melempari batu pada rumah Kiai Imad. Sebagaimana dengan pembahasan yang tengah viral baru-baru ini, Habib Rizik Syihab di dalam pengajiannya tiba-tiba berkata kepada para jamaahnya, "Buat ente semua yang tinggal di Banten, kalau lewat di depan rumah Kiai Imad, silakan ente lempari saja rumah Kiai Imad itu dengan batu. Kalau perlu sampai kaca-kaca rumahnya pecah, biar Kiai Imad itu kapok dan tahu bahwa ajab Allah itu sangat pedih. Terkadang ajab Allah itu bukan hanya dari alam saja, tapi juga dari tangan orang-orang soleh seperti antum," ucapnya ketika itu. Alhamdulillah saudara. Jadi kita sangat bersyukur sekali kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya berhasil membungkam orang-orang yang selama ini sombong, angkuh, congkak, suka persekusi, suka kepung sana sini saudari. Suka dagang jigong, dagang kue bekas, dagang sorban bekas saudari. Sekarang mulai sepi. Tapi teriaknya ya teriak orang sepi ya tahulah. Banyak tuh pengikutnya masih, banyak tuh acaranya masih, rame tuh. Itu tandanya orang kalah, saudari. Mungkin kena mental bang, pada meriang. Mereka nggak punya mental, nggak mungkin kena mental. Mereka itu kan punya ilmu mental, saudari. Nah, ya, punya ilmu mental, anti kritik, anti saran. Sekarang gimana? Kalau saya katakan ya memang sepi. Nah, belakangan ini udah mulai bungkam, udah mulai sepi. Tapi si Aldo ngebahas pejabat tuh bang. Bahkan si Aldo nyuruh Harry Press bahas bukan ulama. Ngapain dia nyuruh-nyuruh orang? Aldo, koar-koar itu, kritik pemerintah itu untuk cuan, saudari. Karena dawir nggak laku, dagang agama nggak laku, dagang cucu Nabi nggak laku, dagang nasab nggak laku, dagang garomah nggak laku. Makanya mereka ngonten, dagang kritik terhadap pemerintah, tapi bukan kritik, itu sampah. Kalau kritik pemerintah, bukan begitu caranya, saudari. Seperti apa yang dilakukan oleh Dek Munib beberapa waktu yang lalu. Mengantarkan surat, ketemu dengan pejabat gitu. Itu udah bagus. Sekarang sudah mulai ada revolusi demo, saudari. Ya, jadi dalam revolusi demo ini orang-orang sudah pada kelihatan agak pinter dikit gitu. Enggak kayak primitif koar-koar turun ke jalan, saudari. Jadi alhamdulillah sudah ada kemajuan. Setelah saya lihat, saya kaji, saya pantau, oh ternyata udah mulai ada keraguan, mulai ada kemajuan gitu. Nah, sekarang mereka mendengarkan nasihat TIJ, tapi udah terlambat. Tapi daripada tidak sama sekali lebih bagus terlambat gitu. Kalau mau kritik pemerintah jangan sertai dengan caci maki, adu domba, fitnah, jangan. Siapapun jangan memfitnah ya. Dan siapapun jangan kita fitnah ya. Jadi kalau memang ada unek-unek yang nggak pas, udah langsung aja samperin orangnya, Sherlock, minta Sherlock gitu. Kalau istana negara kan nggak perlu Sherlock. Iya kan? Rumah-rumah pejabat itu nggak perlu lagi Sherlock. Mereka menerapkan alamat lengkap, baik di media sosialnya maupun di Wikipedia, saudari. Begitu. Sekarang nggak zaman lagi koar-koar gitu kan. Sayalah pahlawan, sayalah pejuang, sayalah pencetus gebrakan, saudara. Nggak ada lagi, saudari. Ini zaman udah canggih. Orang koar-koar di YouTube sekarang, koar-koar di Instagram, di TikTok, ya itulah zamannya sekarang. Nggak zaman lagi turun ke jalan, saudari. Bahkan kita memiliki akses untuk berkomunikasi dengan pejabat ataupun di lingkaran pejabat, saudari. Ngapain teriak-teriak panas-panasan di jalan? Sebenarnya TIJ itu kasihan, makanya ngasih tahu cara yang lebih aman, saudari. Jangan sampai tiap tahun ada orang yang diklaim sebagai syuhada, padahal klaim sendiri bukan ketentuan. Jadi untuk menjadi seorang syuhada itu punya
kriteria, syarat-syarat menjadi syahid, saudara. Enggak koar-koar di jalan, ngebut-ngebut di jalan, ngawal orang nggak penting, terus mati, terus bisa dikatakan sebagai syahid, saudari. Ya, karena syahid itu untuk mendapatkan kesyahidan itu susah. Makanya pahalanya surga. Kalau seandainya dapat dilakukan dengan cara mudah, tanpa ada persyaratan, tanpa ada hal-hal yang wajib diperhatikan, maka sangat gampang untuk mendapatkan surga itu, saudari. Nah, ya, begitu, saudari. Jadi, untuk melihat kejadian demi kejadian, kita belajar dari masa lalu. Nah, kita belajar dari masa lalu. Terkait pengkhianatan, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang menjadi pengkhianat di masa lalu. Untuk melihat tukang rusuh, kita bisa melihat dari pelajaran di masa lalu, belajar dari sejarah gitu. Nah, jadi kita nggak boleh menutup mata, jangan juga menutup hati. Udah buta mata, buta hati lagi, saudari. Itu bahaya sekali, saudari. Apalagi buta logika, saudari. Bagaimana saya katakan buta logika? Apa-apa dikaitkan dengan kegaiban, saudari. Apa-apa, oh kata imam ini, kata imam itu, padahal cuman katanya, saudara. Padahal orang tersebut nggak pernah ngomong, saudari, tentang itu. Ya, cuman karangan belaka, saudari. Jadi begitu. Siwak bisa jadi senjata, Bang. Siwak itu bukan senjata. Siwak itu merupakan alat untuk membersihkan jigong. Satu fungsi ya. Kemudian siwak itu sunnah. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersiwaklah. Seandainya siwak itu tidak memberatkan umatku, maka akan kuwajibkan bersiwak itu. Jadi pentingnya siwak itu seperti itu, saudari. Untuk menjaga kebersihan mulut, kebersihan gigi, dan aroma yang keluar dari mulut kita. Makanya bersiwaklah untuk menjaga kesehatan mulut, menetralisir bakteri yang ada di mulut, saudari. Begitu. Bukan dijual yang bekas, dijual dengan harga yang fantastis, dengan cerita-cerita yang nggak penting. Jadi kita bukan orang-orang primitif, kita orang-orang yang hidup di zaman modern, walaupun seperti saya ini hidup di dua alam, alam manual sampai ke alam yang otomatis seperti sekarang ini. Kita harus bisa berpikir cerdas. Berpikir cerdas, walaupun kita nggak cerdas. Kalau kita berpikir cerdas, lama-lama kita juga akan cerdas, saudari. Jadi setiap omongan itu harus bisa disaring. Harus bisa disaring, harus bisa dibedakan, ini benar, ini salah, ini layak, ini pantas. Itu harus kita filter, saudari. Ya, harus difilter itu. Ini cerita 2025 masih ada cerita pesawat mundur lah. Itu nggak ada nilai edukasi di situ. Freeport bisa buka cadangan di kampung-kampung jembatan galangan sawah. Itu nggak tahu saya maksudnya. Freeport itu adalah pelabuhan bebas, Bang. Freeport itu pelabuhan bebas, Freeport. Lampung hadir, Bang Wali. Ya salam, Masya Allah, saudara di Lampung ya. Salam, saudara se-Sumatera semuanya. Dan yang di seluruh Nusantara tentunya. Dari Sabang sampai Merauke. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Waalaikumsalam, Cilacap hadir. Salam buat teman-teman yang ada di Cilacap semuanya. Jadi sebenarnya tokoh-tokoh di masa lalu, apalagi tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh ulama tersohor ya kan, itu nggak ada cerita-cerita yang seperti itu kecuali orang-orang setelahnya melebih-lebihkan. Seperti cerita-cerita dongeng yang selama ini kita dengar, selama ini kita yakini, kita percayai. Kalau saya sih ragu, saudari. Ragu ya. Bukan saya tidak percaya karomah, bukan saya tidak percaya mu'jizat, bukan. La. Tentu kita sebagai seorang muslim yang beriman, kita wajib mempercayai hal-hal yang seperti itu, saudara. Tetapi jangan jadikan cerita-cerita dongeng itu sebagai penguat. Islam itu sudah kuat, ya. Islam itu udah nyata, real ajarannya. Jangan dirubah-rubah. Sampurasun Bang TJ, kampes. Terima kasih. Mohon atuh. Kita percaya yang namanya mu'jizat, yang namanya karamah, yang namanya ma'unah dan sebagainya. Kita percaya hal itu, saudari. Tetapi jangan sampai cerita dongeng kita kaitkan dengan karamah, ya kan?
Kemudian kalau orang nggak percaya dongeng kita simpulkan orang itu nggak percaya karamah, bukan. Nah ini kebablasan nih. Biasanya orang-orang begini satu circle memang, kalau ada orang yang bersumpah dengan membawa mushaf Al-Quran, kemudian kita tidak percaya sumpahnya, kita diklaim sebagai orang yang tidak percaya Quran. Apakah itu sejalan, saudari? Hah? Berapa banyak orang yang disumpah di negara kita dengan menggunakan kitab suci sesuai dengan ajarannya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi orang itu masih juga korupsi, masih juga bohong, saudari. Nah, jadi begitu. Kalau kita nggak percaya ke dia, kalau kita nggak percaya omongan kau, bukan berarti kita nggak percaya agama, saudari. Contoh, ente punya teman, jujur. Ente bawa ke rumah. Ditanya sama istrinya, "Bang, suamiku di luar gimana? Dia punya cewek lain nggak?" "Oh, nggak punya. Begini." Makanya kalau gue bilang, depan gue jangan pacaran lu, depan gue jangan selingkuh lu. Nanti kalau ditanya sama bini lu, gue ngomong apa adanya. Belak-belakan gue. Pernah sekali ditanya, "Bang, kalau si abang di luaran gimana? Ada cewek lain nggak?" Gue langsung bilang, laki-laki itu sama semua. Pria adalah pria, wanita adalah wanita. Begitu gue bilang. Tapi komitmen itu yang membuat kesetiaan. Komitmen itu yang membuat seseorang bisa menghargai pasangan. Kalau orang sudah tidak bisa menghargai komitmen, yang gue maksud itu adalah pernikahan. Nggak ada harapan. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa menjadi orang-orang jujur. Ya, tanpa takut konsekuensi kalau kita jujur. Kalau kita nggak memulainya dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.